warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kartono, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 217. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa ketika murid sudah berada di kelas, pertanda bahwa semua murid sudah siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran. Guru hanya perlu mempersiapkan rencana dan melaksanakannya di kelas bersama siswa dalam kondisi apapun. Setelah mempelajari modul ini, ternyata keadaan psikologis murid yang dibawanya dari rumah dan lingkungan dapat mempengaruhi kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Sehingga pembelajaran sosial emosional perlu dilakukan untuk mengelola emosi dan psikologis murid. Hal yang saya pelajari dari modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, yaitu ada manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Kompetensi sosial emosional yang ketiga yaitu ada kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kompetensi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Yang kedua yaitu saya mempelajari tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Yang saya pelajari yang ketiga yaitu ada implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Hasil pencapaian penerapan pembelajaran sosial emosional yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial emosional di lingkungan kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Perubahan yang ingin saya terapkan bagi murid. 1.
menerapkan kompetensi sosial emosional agar murid memiliki kecakapan sosial dan emosional yang baik sehingga tercipta well-being. 2. Membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik agar tercipta kesadaran penuh atau mindfulness pada diri murid. Perubahan yang saya inginkan terhadap rekan sejawat. 1. Menjadi teladan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Membagikan praktek baik penerapan pembelajaran sosial emosional. Berkolaborasi menumbuhkan pembelajaran sosial emosional dan lingkungan yang sehat dan berkesadaran penuh. Kaitan antar materi modul 2.2 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Keterkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman yang untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru yang mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan senantiasa berpihak pada murid akan mampu menjalankan perannya dengan baik dalam pembelajaran maupun manajemen sekolah yang berkesadaran penuh, menerapkan dan menumbuhkan kompetensi sosial emosional sehingga tercipta kesejahteraan psikologis bagi warga sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mencapai visi yang dicita-citakan, penting sekali menciptakan kesejahteraan sosial emosional yang dimulai dari diri guru, kemudian menularkan energi positif tersebut kepada murid dan rekan sejawat sehingga tercipta lingkungan yang well-being. Keterkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Dengan terciptanya lingkungan yang well-being akan membantu tercapainya budaya positif yang sedang diprogramkan oleh dan untuk warga sekolah. Terkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pemahaman guru yang baik dalam pembelajaran sosial emosional akan membantu pencapaiannya pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid di sekolah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.